Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ainia Syauliangio. Saya berasal dari jurusan Manajemen Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, kelas 2C. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah Manajemen Keuangan dengan judul makalah saya, Bantuan Operasional Sekolah atau Dana BOS. Dana BOS adalah suatu program pemerintah yang dijalankan untuk membantu tercapainya program pembelajaran wajib belajar 9 tahun. Menurut PP 48 tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan, biaya non-personalia adalah biaya untuk bahan atau peralatan pendidikan yang habis pakai. Contohnya daya, listrik, air, telekomunikasi, konsumsi, pajak, dan lain-lain. Yang kedua, yaitu tujuan bantuan operasional sekolah. Secara umum, tujuan dari program BOS yaitu untuk meringankan beban masyarakat dalam menjalankan program wajib belajar 9 tahun. Tetapi secara khusus ada beberapa tujuan dari bantuan operasional sekolah. Yang pertama, membebaskan pungutan bagi seluruh siswa SD negeri dan SMP terbuka negeri terhadap biaya operasi sekolah, kecuali pada rintisan sekolah yang sudah bertaraf internasional. Yang kedua, membebaskan pungutan seluruh siswa miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk apapun, baik di sekolah negeri maupun sekolah swasta. Dan yang ketiga, meringankan beban biaya operasi sekolah bagi siswa di sekolah swasta. Yang ketiga yaitu manfaat dana BOS dalam penyelenggaraan pendidikan. Program BOS dalam pemanfaatannya adalah untuk pemerataan dan perluasan akses, dan juga untuk peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing, serta untuk tata kelola. Dalam melakukan pengelolaan program pendidikan harus memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, BOS harus menjadi sarana penting untuk meningkatkan akses dan mutu pendidikan wajib belajar 9 tahun. Yang kedua, tidak adanya peserta didik miskin yang putus sekolah. Yang ketiga, lulusan SD harus diupayakan dapat melanjutkan ke jenjang SMP. Yang keempat, kepala sekolah bertanggung jawab mengelola dana BOS secara transparan dan akuntabel. Yang keempat, yaitu hal-hal yang harus diperhatikan dalam penggunaan dana BOS. Yang pertama, BOS harus menjadi sarana penting untuk meningkatkan akses dan mutu pendidikan dasar 9 tahun yang bermutu. Yang kedua, disimpan dalam jangka waktu lama dengan maksud dibungakan. Yang ketiga, dipinjamkan kepada pihak lain. Yang keempat, membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah dengan memerlukan biaya yang besar. Contohnya studi tour. Yang kelima, membiayai kegiatan yang diselenggarakan oleh UPTD kecamatan atau kabupaten atau kota atau provinsi atau pusat. Yang keenam, membeli pakaian atau seragam bagi guru atau siswa untuk kepentingan pribadi. Yang ketujuh, membeli bahan atau peralatan yang tidak memerlukan proses pembelajaran atau yang tidak begitu penting dalam proses pembelajaran. Yang kedelapan, menanamkan saham yang untuk kepentingan pribadi. Berikut adalah beberapa hal yang dapat digunakan dengan menggunakan bantuan operasional sekolah. Yang pertama, pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka penerimaan mahasiswa baru, yaitu biaya pendaftaran, pengadaan formulir, administrasi pendaftaran dan pendaftaran ulang, pembuatan spanduk sekolah, dan lain sebagainya. Yang kedua, pembelian buku referensi dan pengayaan untuk dikoleksi di perpustakaan. Yang ketiga, pembelian buku teks pelajaran lainnya yang di luar yang diwajibkan dibeli. Yang keempat, pembiayaan kegiatan pembelajaran remedial, pembelajaran pengayaan, pemantapan persiapan ujian, olahraga, kesenian, pramuka, karya ilmiah remaja, palang merah remaja, unit kesehatan sekolah, dan lain sebagainya. Yang berikut, pembiayaan ulangan harian, ulangan umum, ujian sekolah, laporan hasil belajar siswa yang misalnya fotokopi atau pembuatan rapor. Yang keenam, pembiayaan langganan daya dan jasa yaitu listrik, air, telepon, internet, termasuk untuk pemasangan jaringan baru jika ada. Yang ketujuh, pembiayaan perawatan sekolah yaitu pengecetan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu dan jendela, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, pembiayaan pengelolaan BOS seperti alat tulis kantor atau termasuk tinta, printer, CD, dan flash disk, pengadaan surat menyurat intensif bagi bendahara dalam rangka penyusunan laporan BOS, dan biaya transportasi dalam rangka mengambil dana BOS di bank atau PT dimanapun. Sekian penjelasan singkat dari saya. Jika ada salah kata dan kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.